Salam Patunggilan. Saya Pendeta Karji yang sekarang sedang bertugas di GKJW Jemaat Tambak Asri. Jemaat Tambak Asri berada di pesisir pantai selatan yang berada di Desa Sidoasri, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang yang berada di selatan, Jawa Timur. GKJW Jemaat Tambak Asri terdiri dari 508 KK. 175 KK berada di Pantan Gunung Ireng dan sisanya berada di Induk. Dan sekarang kita memasuki ibadah pembukaan bulan keluarga. Selamat beribadah di dalam ibadah pembukaan bulan keluarga. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam Patunggilan. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama masuk di dalam ibadah Minggu pada tanggal 3 Juli yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Karji beserta dengan Majelis Jemaat GKJW Jemaat Tambak Asri yang disertai juga dengan ibadah pembukaan bulan keluarga. Keluarga adalah komunitas kasih yang ada di tengah-tengah jemaat. Tuhanlah yang membentuk keluarga dan menjadi nakoda bagi setiap keluarga dalam mengarungi samudera kehidupan. Oleh karena itu, keluarga Kristen dipanggil untuk hidup kudus dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Kini, mari kita memulai ibadah pembukaan bulan keluarga saat ini. Umat Tuhan yang terkasih, dipersilakan untuk berdiri. Mari kita bersama memujikan Kidung Jemaat nomor 9. Kita pujikan bait pertama dan ketiga. Puji hai jiwaku, puji Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara umat kekasih Tuhan, kita masuk di dalam ibadah pembukaan bulan keluarga di tahun 2022. Kita ambil saat teduh, dan di dalam hati kita mengaku yang demikian. Pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Allah yang senantiasa memelihara dengan setia. Keselamatan dan kesejahteraan dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai umatnya sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Tema ibadah pembukaan bulan keluarga tahun 2022 ini. Keluarga yang ikut serta di dalam karya Tuhan Allah. Keluarga adalah persekutuan terkecil di dalam gereja yang sangat penting berperan di dalam kehidupan ini. Setiap keluarga dipanggil oleh Allah untuk mewujudkan karya dan kasih-Nya di bumi ini. Keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang saling menghormati, keluarga yang saling mendukung satu dengan yang lain, itu akan mewujudkan kasih Allah, kebenaran Allah di dalam dunia ini. Orang tua akan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Anak-anak akan mematuhi perintah kedua orang tuanya. Dengan demikian, keluarga itu akan rukun, harmonis, dan ikut serta di dalam karya Allah di bumi ini. Mari kita menyanyikan sebuah pujian, Kidung Kontekstual 97, Bulan Keluarga. Dengan
Bapak, Ibu, umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ada sebuah firman dari Matius 22, ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Umat Tuhan yang berbahagia, firman ini sangat jelas kepada kita sekalian. Allah menghendaki kita untuk saling mengasihi. Allah menginginkan kita untuk mengasihi Allah dan sesama kita. Namun, jika kita jujur di hadapan Tuhan, sesungguhnya kita tidak mampu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan sepenuh hati. Terkadang di tengah keluarga kita seringkali sebagai suami istri saling menyalahkan pasangannya, atau bahkan membenarkan dirinya sendiri. Sebagai orang tua, kita juga seringkali belum mampu mendidik dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Demikian juga sebagai seorang anak, seringkali kita juga tidak mau mendengarkan, tidak mau patuh kepada nasihat orang tua. Bahkan seringkali kita berani melawan orang tua kita. Kini tiba saatnya, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa mengakui dosa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau telah menganugerahkan keluarga kepada kami, agar kami hidup saling mengasihi. Namun kami belum mampu mengasihi keluarga kami sepenuh hati. Ya Allah, ampunilah kami. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau telah menjadikan kami sebagai orang tua bagi anak-anak kami, agar kami mendidik dan menjadi teladan dalam kasih bagi mereka. Namun kami belum mampu sepenuhnya menjadi teladan yang baik dan mengajarkan kasih kepada anak-anak kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan orang tua kepada kami, agar kami hidup dalam ketaatan dan kasih kepada orang tua kami. Namun, kami masih belum sungguh menghormati dan taat kepada orang tua kami. Kami masih seringkali menyakiti dan mengecewakan hati mereka. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami sadar bahwa kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan dalam membangun kehidupan keluarga. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Amin. Umat Tuhan dipersilahkan untuk berdiri. Bagi kita yang dengan segenap hati, sungguh-sungguh mau mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan akan berkenan mengampuni dan memberikan anugerah kepada kita sekalian. Berita anugerah tertulis di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan.
Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Inilah firman sebagai berita anugerah dari Tuhan. Allah telah mengampuni kita semua. Sekarang kita sekalian, suami, istri, anak dan orang tua, jikalau Tuhan sudah mengampuni dan memaafkan kita sekalian, mari dengan tangan namaste kita toleh kanan kiri kita, muka belakang kita, dan kita juga saling memaafkan satu dengan yang lain. Dengan berkata, Tuhan sudah mengampuni, mari kita saling memaafkan. Silakan, Tuhan sudah mengampuni, mari saling memaafkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan sukacita, mari kita memuji nama Tuhan, memakai kidung jemaat 451, bait 1 dan 2, bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus Umat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh majelis jemaat. Dipersilahkan. Umat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam kami datang ke tempat ibadah ini. Kami bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan sebagai sumber kekuatan hidup kami di dalam mengikut Engkau. Kuasai ya Tuhan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu itu bisa tertanam di dalam hati kami, bisa kami lakukan. Dan biarlah Bapak Pendeta Kardi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kuasai dengan Roh Kudus yang dari Tuhan, sehingga firman-Mu bisa nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin.
Bacaan firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 66 ayat 10 sampai 14. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan yang kedua tertulis dalam kitab Galatia pasal 6, kita baca ayat yang ke-7 sampai 16. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Kristus. Bacaan yang ketiga, Lukas 10, ayat 1 sampai 11, dan ayat 16 sampai 20. Umat dipersilahkan untuk berdiri. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka,
Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu, dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya setiap hari. Amin. Umat Tuhan dipersilahkan duduk.
Salam Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anak umat Tuhan sekalian. Minggu ini GKJW masuk dalam kalender pembukaan bulan keluarga. GKJW memandang penting bahwa keluarga adalah pondasi dari seluruh tindakan dan karya yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menghasilkan karya-karya dan perbuatan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu karena pondasinya adalah keluarga. Dihasilkan dari situasi dan keadaan keluarga. Ternyata situasi dan kondisi keluarga sangat mempengaruhi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Masyarakat kita, gereja kita bisa bertumbuh, bisa berkembang dalam kualitas. Itu juga dipengaruhi oleh situasi keluarga kita masing-masing. Keluarga yang rukun, keluarga yang harmonis, keluarga yang saling mengasihi dan saling menghormati akan membawa dampak yang besar, khususnya psikologi perkembangan anak-anak kita. Bagaimana keluarga itu bisa membimbing, bagaimana anak-anak kita juga bisa bergaul, itu juga karena pengaruh situasi dan kondisi keluarga kita masing-masing. Bagaimana keluarga kita supaya keluarga kita juga berkenan kepada Tuhan dan ikut serta di dalam karya Allah di bumi ini, bahkan mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara umat Tuhan, serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita bicarakan, yang kita baca pada saat ini, Tuhan Yesus mengutus 70 murid untuk pergi mewartakan kabar baik, kabar keselamatan kepada seluruh umat manusia. Supaya mereka semuanya juga mendapatkan damai sejahtera. Tuhan Yesus menghendaki setiap orang itu bertobat, kembali kepada Allah. Karena ketika mereka kembali dan bertobat kepada Allah, mereka akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketentraman di dalam hati mereka. Dan damai sejahtera itu adalah damai sejahtera yang sejati. Inilah tugas yang diemban oleh 70 murid agar menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, dan damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, tentu saja ketika mengemban tugas untuk menyampaikan berita sukacita, itu tidak mudah. Tuhan Yesus menggambarkan di dalam ayat yang ketiga, kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Artinya, menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, menjadi utusan-utusan Tuhan tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan dan rintangan. Mungkin harus mengkorbankan waktu, tenaga, pikiran, harga diri. Bahkan mungkin resiko jiwa kita. Demi tugas yang mulia dari Tuhan. Bagaimana kita bisa melaksanakan tugas dari Tuhan ini? Bapak, Ibu, tentu ketika kita melaksanakan tugas dari Tuhan dengan kekuatan kita sendiri, kita pasti kalah. Kita pasti mudah emosi, putus asa.
Karena tantangan ujian itu begitu berat, seperti domba di tengah-tengah serigala. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan Yesus ketika mengutus murid-muridnya, Tuhan berkata, kamu jangan membawa bekal. Artinya adalah, Tuhan menginginkan kita sekalian untuk bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus menghendaki supaya kita sekalian mengandalkan Tuhan. Bukan kekuatan kita, kemampuan kita, harta kekayaan kita. Tuhan menghendaki kita sekalian untuk sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, Sang Sumber pertolongan, Sang Sumber cinta kasih, yang kuasanya melebihi apapun di dunia ini. Dan itu terbukti, Bapak Ibu. Kita melihat di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kita melihat Nuh, Abraham, Musa, sampai dengan perjanjian baru para rasul-rasul. Semua utusannya, orang-orang yang dipilih untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan kepada dunia, menjadi nabi dan rasul Tuhan. Semuanya dituntun, dilengkapi oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan para umatnya, utusannya untuk melaksanakan tugas yang mulia di bumi ini. Itulah Yesus Kristus, Allah yang Maha Kasih, yang akan melengkapi kita sekalian. Sekalipun di dalam dunia ini secara kasat mata, para utusan Tuhan juga mendapatkan tantangan, ujian, pergumulan yang berat. Namun kita melihat kesaksian firman Tuhan, mereka semua mendapatkan sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kemampuan yang asalnya dari Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi para utusannya. Bapak Ibu umat Tuhan sekalian, kita semua adalah umat pilihan Tuhan yang sudah dipilih, yang sudah ditebus, yang sudah disucikan dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kita juga adalah umat yang diutus di bumi ini untuk menyampaikan kabar keselamatan dari Tuhan, agar banyak orang diselamatkan dan mendapatkan damai sejahtera. Pertanyaannya untuk kita sekalian adalah, apakah kita sekalian juga sudah mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan damai sejahtera yang sejati? Jikalau iya, maka ketenangan kita, kedamaian kita, ketentraman yang ada di dalam hati kita bisa dirasakan oleh keluarga kita, oleh anak-anak kita, oleh pasangan hidup kita, bahwa kita, keberadaan kita, itu menjadi sumber ketentraman. Kehadiran kita di keluarga menjadi sumber damai sejahtera, dan itu bisa dirasakan oleh keluarga kita semua. Jikalau di dalam hati kita sudah ada damai sejahtera Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, kehadiran kita, hidup kita yang sabar, yang tenang dan bijaksana, itu juga akan menjadi berkat di dalam keluarga kita. Jikalau keluarga kita sudah merasakan kedamaian, ketentraman, oleh karena sifat dan karakter kita yang sudah mendapatkan keselamatan, kita sudah menjadi berkat di dalam keluarga kita, sekitar kita, masyarakat kita sekalian. Dan itu artinya kita juga sudah ikut ambil bagian di dalam karya Tuhan Allah di bumi ini. Dengan mewujudkan hidup yang saling mengasihi,
mewujudkan hidup yang saling menghormati, saling membantu satu dengan yang lain, hidup rukun satu dengan yang lain, dan kita akan bisa mewartakan sukacita, damai sejahtera di keluarga kita, di gereja kita, dan di masyarakat sekitar kita. Bapak, Ibu, anak-anak umat Tuhan sekalian, hari ini merupakan pembukaan bulan keluarga di lingkup Gereja Kristen Jawi Wetan. Kita diingatkan bahwa kita ini adalah utusan-utusan Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita, damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera hendaklah dimulai dari keluarga demi keluarga. Keluarga yang rukun, harmonis, saling mengasihi, saling menghormati, saling mendukung. Itu akan berdampak besar bagi keluarga itu sendiri, bagi masyarakat, bagi gereja kita. Karena keluarga yang rukun, harmonis, saling mengasihi, itu betul-betul akan mempengaruhi dunia ini. Inilah saatnya yang tepat bagi kita untuk kembali meneliti, introspeksi diri kita masing-masing. Apakah benar damai sejahtera Tuhan sudah ada di dalam diri kita, keluarga kita? Apakah hidup kita, pertobatan kita, sifat dan karakter kita juga dipenuhi oleh cinta kasih Tuhan dan juga sudah dirasakan oleh keluarga kita? Apakah benar keluarga kita berkata demikian? Keluargaku adalah surgaku. Orang tuaku adalah idolaku. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing, supaya di dalam pembukaan bulan keluarga ini, betul-betul semua keluarga-keluarga Kristen mempunyai prinsip, keluargaku adalah surgaku. Orang tuaku adalah idolaku. Keluargaku menjadi tempat yang aman, damai, sejahtera. Selamat menjadi utusan Tuhan yang menciptakan damai sejahtera di keluarga. Tuhan memberkati, menuntun keluarga-keluarga kita sekalian. Amin. Kita ambil saat teduh bersama. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama memperbaharui iman percaya kita kepada Tuhan dengan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Umat Tuhan yang terkasih, keluarga Kristen dipanggil oleh Tuhan untuk ikut serta dalam karya Tuhan Allah di muka bumi ini. Melalui keluarga kita masing-masing, diharapkan oleh Tuhan kita untuk menjadi teladan, saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain. Dan pada kesempatan ini, GKJW di tahun 2022 akan membuka pembukaan bulan keluarga di tahun 2022. Karena itu, mari kita buka bersama-sama. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ketiganya yang esa, pembukaan bulan keluarga, kami buka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu umat Tuhan yang dikasihinya, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Terpujilah namamu ya Allahku, nama yang kudus di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, di kesempatan yang indah ini, Engkau mengumpulkan kami di tempat ini untuk beribadah. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih. Di kesempatan yang indah ini, kami anak-anak-Mu naikkan doa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Tuntunlah bangsa kami ya Bapa, jauhkan dari segala mara bahaya, bencana alam, perpecahan antara suku dan agama. Bimbinglah kami semuanya ya Bapa, melalui pemimpin negara ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami juga naikkan doa untuk gereja kami. Kiranya Tuhan berkarya dan hadir di gereja kami, agar bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kami melalui pengabaran firman-Mu. Dan juga para pelayannya, baik itu majelis jemaat, majelis daerah, dan juga majelis agung yang akan dilaksanakan sidang majelis agung ke-119 tanggal 7 sampai tanggal 13 Juli tahun 2022. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan juga Tuhan beri kekuatan agar mereka senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik untuk-Mu. Demikianlah doa kami. Tuhan Yesus, kami mengangkat doa syafaat untuk setiap pergumulan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa memampukan kami untuk melewati setiap pergumulan kami dan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Ya Tuhan, kami mohon supaya Engkau dapat memberikan berkat, terutama atas pekerjaan yang kami lakukan saat ini. Tolong kami sekalian, supaya kami senantiasa juga dapat menjadi berkat bagi sekitar kami. Semoga Tuhan menjadikan setiap pekerjaan kami berhasil sesuai dengan ketetapan-Mu, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang juga. Bagi saudara kami yang belum mendapat pekerjaan, berikan mereka pekerjaan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Berkati pula saudara-saudara kami yang sudah berkeluarga, kiranya Engkau senantiasa memberikan kedamaian dan ketentraman, sehingga di keluarga mereka mendapatkan damai sejahtera yang datangnya dari Engkau. Berkati pula saudara-saudara kami yang belum memiliki pasangan hidup, kiranya Engkau memberikan pasangan hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik, ini anak-anak-Mu datang berdoa kepadamu, karena Engkaulah Allah kami, Engkaulah sumber pertolongan kami. Kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami, bagi para orang tua yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, serta berkat yang melimpah kepada kedua orang tua kami. Juga kepada seluruh orang tua yang senantiasa berbakti kepadamu. Curahkanlah kasih dan anugerah-Mu, anugerahkanlah kerukunan, kedamaian kepada keluarga kami.
sehingga terlihat nyata kasih dan anugerah-Mu kepada orang tua kami. Berkati usaha dan pekerjaan para orang tua kami, agar boleh merasakan kasih dan kemurahan-Mu. Demikian pula ya Tuhan, kami berdoa untuk kelanjutan sekolah kami. Semua saudara-saudara kami, berikanlah kepandaian, kecerdasan, serta semangat untuk belajar, agar kami mampu menjadi saksi Tuhan di sekolah kami masing-masing. Demikianlah ya Tuhan doa dan permohonan kami. Demikianlah ya Tuhan, doa-doa yang kami naikkan. Kami meyakini Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Karena doa ini kami sampaikan dengan penuh iman di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa, yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan Umat Tuhan yang terkasih, Tuhan telah memberkati dan menyertai keluarga kita. Tuhan juga melindungi dan menjaga keluarga kita. Karena itu, umat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan didasari firman Tuhan yang dituliskan dalam Roma pasalnya yang ke-12, kita baca ayat yang ke-1 yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Umat Tuhan yang terkasih, di dalam kita menghimpun persembahan pada saat ini, mari kita iringi dengan memuji Tuhan dari PKJ nomor 289, kita pujikan bait yang ke-1 dan yang ke-3. dengan
Umat Tuhan dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, atas segala berkat dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami di hari lepas hari. Dan di dalam ibadah pada saat ini ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan ucapan syukur kami berupa persembahan. Kami percaya Tuhan sudah melihat seberapa ucapan syukur kami. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini benar-benar berguna bagi jemaat Tuhan, juga demi kemuliaan nama Tuhan. Inilah ya Tuhan ucapan syukur dan doa kami. Semuanya kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, marilah kita undur dari hadirat Tuhan. Kita kembali menjalani kehidupan di keluarga kita masing-masing. Kita senantiasa menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai nahkoda di dalam keluarga kita. Percayalah, Yesus Kristus kasih-Nya akan menyertai, menuntun keluarga kita masing-masing. Kita menyanyikan Kidung Ria 38, bait 1 dan 2, Ku Cinta Keluarga Tuhan.
terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, sumber segala rahmat, senantiasa memberkati dan menyertai keluarga saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, senantiasa memimpin dan menolong kehidupan keluarga saudara-saudara. Allah Sang Roh Kudus, Sang Sumber Terang Hidup, senantiasa melimpahkan damai sejahtera dan karunia-Nya kepada setiap saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai